Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Benedictus Ali Nugroho dengan NPM 231407101 dari jurusan Teknik Pertanian Angkatan 2023. Yang terhormat Bapak Dr. Mareli Telambanua STP MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Listrik dan Elektronika. Dalam video ini saya akan menjelaskan tugas besar dari tugas listrik dan elektronika ini dalam pembuatan rangkaian listrik dan elektronika. Terdapat 5 rangkaian yang ada di tugas ini. Yang pertama yaitu kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik, yang kedua itu variabel resistor atau potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED, yang ketiga itu transistor NPN sebagai saklar otomatis, yang keempat itu perakitan power supply atau charger menggunakan regulator tegangan 7805, dan terakhir yaitu pengukuran arus LED sebagai pengganti IC55. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video pada rangkaian yang pertama sampai dengan rangkaian yang kelima. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan skematik dari rangkaian yang pertama yaitu kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Di sini terdapat trafo yang bertegangan sebesar 220 volt, lalu terdapat dioda, dan di sini adalah kapasitor sebesar 3300 mikrofarad. Di sini adalah resistor sebesar 220 ohm, dan di sini terdapat LED. Baik, selanjutnya akan beralih pada video perakitannya. Jadi di sini saya akan merangkai rangkaian pertama yaitu tentang kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Yang pertama ini saya akan menaruh dioda. Di sini dioda ada ininya, cincinnya, yaitu cincin ini merupakan katoda dan cincin ini adalah anoda. Setelah katoda terpasang, di sini saya akan memasang kapasitor. Kapasitor yang untuk kaki panjangnya akan saya taruh di sebelah sini dan kaki pendeknya sebelah sini. Yang untuk kaki panjangnya ini adalah kutub positif dan yang pendeknya adalah kutub negatif. Setelah kapasitor terpasang, di sini saya akan memasang resistor. Resistor akan saya pasang di sebelah sini. Setelah resistor terpasang, di sini saya akan memasang LED. Untuk kaki panjangnya itu saya akan menaruh di sebelah sini. Setelah LED terpasang, di sini akan saya taruh kabel jumper. Yang pertama pada sebelah LED-nya, lalu yang kabel jumper selanjutnya akan saya taruh di sebelah kapasitor. Baik, setelah semua alat terpasang, saya akan nyalakan rangkaian yang saya buat. Di sini terlihat bahwa LED menyala dengan terang. Lalu saya akan mematikan. Setelah dicabut, di sini lampu LED tetap menyala karena kapasitor masih menyimpan muatan listrik, sehingga lampu LED ini akan mati secara perlahan. Selanjutnya di sini saya akan mengukur tegangan AC dan DC. Yang pertama saya akan mengukur tegangan AC-nya dengan besaran 200 volt.
Di sini diperoleh tegangan AC-nya sebesar 7,9 volt. Lalu di sini saya akan mengukur tegangan DC-nya dengan memutar ke besaran 20 volt. Di sini akan diukur pada kaki dioda dan kaki kapasitor. Di sini diperoleh tegangan DC-nya sebesar 2,37 volt. Selanjutnya, saya di sini akan menghitung berapa detik LED padam saat VCC-nya tercabut. Baik, di sini perkiraan LED padam saat VCC-nya tercabut yaitu sekitar 30 detik. Sekian dari rangkaian yang pertama. Terima kasih. Terdapat gambar skematik pada rangkaian yang kedua, yaitu variabel resistor atau potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Di sini saya jelaskan mulai dari sini, yaitu trafo, lalu ini adalah dioda, ini adalah kapasitor sebesar 3300 mikrofarad, dan ini merupakan potensiometernya. Ini adalah resistor dengan besaran 220 ohm dan ini adalah LED-nya. Selanjutnya akan masuk pada video perakitan. Selanjutnya di sini saya akan merangkai rangkaian yang kedua, yaitu potensiometer. Nah, seperti yang dilihat sini telah terpasang dioda, kapasitor, dan beberapa kabel jumper yang terpasang di pada papan rangkaian ini. Selanjutnya saya akan memasang potensiometer. Nah, potensiometer sendiri yaitu berfungsi sebagai pengatur intensitas cahaya pada LED. Pada kaki kanan dan kiri sebagai tegangan input dan juga merupakan tegangan bebas. Lalu pada yang tengah, yaitu pada kaki tengah, merupakan tegangan outputnya. Setelah terpasang, sini saya akan memasangkan kabel jumper pada tegangan input. Lalu setelah itu saya akan memasangkan tegangan outputnya dengan kabel jumper di antara tegangan inputnya. Setelah dipasang, kita akan memasangkan resistor. Baik, setelah resistor dipasang, selanjutnya kita akan memasangkan LED.
Setelah semua rangkaian pada alat-alat ini terpasang, selanjutnya kita akan menghidupkan seperti yang dilihat bahwa LED telah menyala. Selanjutnya akan dilakukan pengukuran pada dengan input potensio dan juga dengan output pada putaran penuh, putaran di tengah, dan putaran di kanan. Pertama saya akan mengukur tegangan pada tegangan input. Di sini dapat dilihat hasilnya yaitu 10,64. Baik, ralat di sini diperoleh hasilnya yaitu 10,62 volt. Selanjutnya akan diukur dengan outputnya pada putaran penuh. Probe merah di sini dan probe hitam di kaki LED. Diperoleh dengan input pada putaran penuh sekitar 7,83 volt. Selanjutnya pada putaran tengah baik diperoleh tegangan output pada putaran tengah sekitar 5,45 volt. Lalu pada putaran di kanan diperoleh hasil yaitu 0. Kenapa 0? Karena tidak ada tegangan yang masuk pada LED sehingga hasil yang diperoleh yaitu 0. Sekian dari rangkaian kedua ini. Terima kasih. Di sini terdapat gambar skematik pada rangkaian yang ketiga yaitu transistor NPN sebagai saklar otomatis. Baik, di sini saya akan jelaskan pada skematiknya. Di sini terdapat trafo dengan besaran 220 volt. Ini adalah dioda. Ini adalah kapasitor dengan besaran 3300 mikrofarad. Ini adalah resistor dengan besaran 220 ohm. Ini adalah LED dan ini adalah transistor NPN-nya. Baik, selanjutnya akan ditampilkan video perakitannya. Baik, di sini saya akan menunjukkan pada rangkaian yang 3 yaitu transistor NPN sebagai saklar otomatis. Yang pertama, di sini saya akan memasangkan resistor di sini. Baik, setelah resistor terpasang, selanjutnya saya akan memasangkan LED tepat di sebelah resistor. Baik, setelah resistor terpasang, selanjutnya saya akan memasangkan resistor NPN. Nah, transistor NPN sendiri memiliki fungsi untuk mengontrol aliran listrik yang masuk pada papan rangkaian. Pada transistor sendiri terdapat 3 kaki. Yang pertama ada kaki emitter, yang tengah adalah base, dan di ini adalah kolektor. Baik, di sini saya akan pasangkan transistor di sini. Setelah transistor terpasang, selanjutnya saya akan memasangkan resistor di sebelah sini.
Baik, telah terpasang. Selanjutnya saya akan memasang kabel jumper untuk mengalirkan tegangannya. Pada kabel jumper ini saya akan memasangkan di sebelah resistor ini. Selanjutnya kabel jumper yang ini akan saya pasang di base dan di kaki LED. Lalu pada kabel jumper yang ini akan saya taruh di kaki emitter dan kaki sebelah sini akan saya pasangkan di sini. Baik, selanjutnya saya akan memasangkan kabel jumper di kaki kolektor dan di sebelah kaki resistor. Baik, setelah semua alat telah terpasang, saya akan menyalakan rangkaian ini ke sumber listrik. Baik, di sini dapat dilihat bahwa LED telah menyala. Jika saya cabut ini, maka LED dapat mati. Mengapa demikian? Karena dapat dibuktikan bahwa transistor dapat bekerja sebagai saklar otomatis pada LED. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Di sini terdapat skematik pada rangkaian yang keempat, yaitu perakitan power supply atau charger menggunakan regulator 7805. Di sini saya akan jelaskan skematik pada rangkaian yang keempat. Di sini ada trafo, dioda, kapasitor. Sama halnya seperti rangkaian yang pertama, hanya saja ditambahkan regulator 7805. Pada kaki kiri yaitu input, tengah adalah ground, dan kanan adalah output. Lalu ditambahkan pada sebelah sini adalah soket USB. Baik, selanjutnya akan ditampilkan pada video perakitannya. Selanjutnya di sini saya akan merangkai pada rangkaian keempat, yaitu perakitan power supply dengan menggunakan regulator 7805. Sebelum itu di sini saya akan mengukur tegangan AC pada dioda. Saya akan putar ke kanan dengan besaran 200 volt tipe AC. Saya colokkan dulu ke arus PLN. Di sini diperoleh hasil 7,9 volt tipe AC. Baik, saya off-kan kembali. Saya cabut arus PLN nya. Selanjutnya di sini saya akan memasangkan regulator 7805. Terdapat 3 kaki. Yang pertama ini adalah input, tengah ini adalah ground, dan kanan ini adalah output. Saya pasangkan di sini. Lalu di sini saya akan gunakan kabel jumper pada kaki input ke sini. Selanjutnya pada kaki ground saya hubungkan kabel jumper di tengah sini. Dan ke sini. Selanjutnya
pada kaki output saya hubungkan di kaki sebelah kanan, lalu kira-kira saya taruh di sini. Setelah terpasang, saya akan memasangkan soket USB di sini. Lalu pada kabel jumper yang satu ini akan saya masukkan di kaki negatif, kira-kira di sini, dan ke ground. Setelah semua alat telah terpasang, di sini saya akan alirin dengan ke arus PLN. Selanjutnya saya akan lakukan pengukuran pada kapasitor dengan tipe tegangan yaitu DC dengan besaran 20 volt. Baik, di sini saya akan ukur terlebih dahulu kapasitornya. Diperoleh tegangan sebesar 10,67 volt tipe DC. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengukur tegangan tipe DC pada USB. Probe merah di kabel jumper putih atau pada ini, dan kabel jumper di sini. Baik, di sini diperoleh hasil 5 volt yang merupakan tegangan stabil. Maka pada rangkaian ini telah berhasil. Sekian dari saya, terima kasih. Pada rangkaian yang kelima, terdapat skematik pengukuran arus pada LED sebagai pengganti IC 55. Di sini terdapat skematik rangkaiannya. Ini adalah trafo dan ini adalah dioda. Sama halnya seperti rangkaian yang pertama, hanya saja ditambahkan multimeter. Multimeter sendiri yaitu pada rangkaian ini berfungsi untuk menyambungkan kapasitor dan juga pada resistor. Di sini resistor yang digunakan terdapat dua, yaitu resistor dengan besaran 220 ohm dan juga 1000 ohm, dan menggunakan dua LED yang berbeda, yaitu LED biru dan LED merah. Baik, selanjutnya akan ditampilkan video pada perakitannya. Selanjutnya di sini saya akan merangkai rangkaian yang kelima, yaitu pengukuran arus pada LED. Di sini saya akan membuat rangkaian tanpa menggunakan regulator 7805. Baik, saya akan memulai rangkaiannya. Yang pertama, saya akan memasangkan resistor terlebih dahulu. Resistor yang digunakan ini adalah 1 ohm dan ini adalah 220 ohm. Baik, saya akan menggunakan terlebih dahulu yang 220 ohm. Saya taruh di sini. Selanjutnya di sini saya akan memasangkan lampu LED yang berwarna biru. Saya taruh di sini. Selanjutnya saya hubungkan antara resistor dan LED menggunakan kabel jumper di sini dan di ground. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran pada arus resistor dan pada F inputnya. Di sini saya sambungkan terlebih dahulu papan rangkaian ini ke arus PLN. Selanjutnya saya putar ke kanan dengan besaran 200 mA untuk melakukan pengukuran pada arus resistor. Baik, probe merah saya taruh di sini dan probe hitam di kaki resistor. Di
diperoleh arusnya sebesar 8,3 mA. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran pada F inputnya. Saya putar ke arah kiri dengan besaran 20 volt. Probe merah tetap di sini dan probe hitam di sebelah kaki jumper ini, di dalam sini. Baik, diperoleh F inputnya sebesar 9,78 volt tipe DC. Oke, selanjutnya kita ganti resistor 220 ohm ini ke 1k ohm. Saya taruh di sini, lalu saya alirkan kembali ke arus PLN, dan selanjutnya akan diukur arus dengan besaran yang sama, yaitu 200 mA. Baik, probe merah sama di kabel jumper putih ini dan probe hitam di kaki resistor. Diperoleh hasil sebesar 2,2 mA. Baik, selanjutnya saya akan mengganti LED dan resistornya. Saya dahulu menggunakan LED warna merah. Di sini saya akan mengganti resistornya dengan 220 ohm. Kalau di sini baik, setelah terpasang akan dilakukan pengukuran kembali dengan besaran yang sama. Probe merah di sini dan probe hitam di kaki resistor. Diperoleh hasil sebesar 10,3 mA. Selanjutnya saya akan ganti resistornya kembali dengan resistor 1k ohm atau 1000 ohm. Baik, di sini diperoleh hasilnya sebesar 2,5 mA. Baik, setelah semua arus telah diukur, saatnya untuk mengukur EV puncak kembali pada LED warna merah. Besaran 20, probe merah di kaki putih ini, di jumper putih maksudnya. Dengan CD, lalu di sini. Diperoleh hasilnya sebesar 8,72 volt tipe DC. Baik, sekian dari rangkaian yang kelima ini. Terima kasih. Setelah semua rangkaian telah dirangkai dan juga telah dilakukan pengukuran, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil yang telah diperoleh pada rangkaian yang pertama sampai dengan rangkaian yang kelima. Yang pertama ini kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Yang pertama, tegangan input pada diodanya ya, atau pada tegangan input trafo sebesar 7,09 volt tipe AC. Yang kedua yaitu tegangan output pada kapasitor sebesar 2,37 volt tipe DC. Dan berapa detik LED padam saat VDC-nya tercabut, yaitu sekitar 30 detik. Di sini saya bulatkan menjadi 30 detik. Lalu pada rangkaian yang kedua yaitu variabel resistor atau potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Yang pertama hasilnya
yaitu tegangan input pada potensio sebesar 10,62 volt tipe DC. Lalu pada tegangan outputnya, yang pertama pada putaran kiri penuh sebesar 7,83 volt tipe DC. Yang kedua pada putaran tengah sebesar 5,45 volt tipe DC. Dan yang ketiga pada putaran ke kanan penuh sebesar 0 volt tipe DC. Lalu pada yang rangkaian yang ketiga, yaitu transistor NPN sebagai saklar otomatis. Di sini saya menggunakan kesimpulan, yaitu pada rangkaian ini transistor dapat bekerja sebagai saklar otomatis pada LED dan berhasil. Pada saat kaki base dihubungkan, maka LED menyala. Begitu juga sebaliknya. Pada saat kaki base tercabut, maka LED tidak menyala. Lalu pada rangkaian yang keempat, yaitu perakitan power supply atau charger menggunakan regulator dengan tegangan 7805. Yang pertama yaitu tegangan AC pada dioda atau input dioda sebesar 7,9 volt tipe AC. Lalu output pada kapasitor sebesar 10,67 volt tipe DC. Dan output pada regulator 7805 sebesar 5 volt tipe DC, yang merupakan ini adalah tegangan yang stabil pada rangkaian yang keempat ini. Lalu pada rangkaian yang kelima, yaitu pengukuran arus pada LED sebagai pengganti IC 555. Yang pertama pada LED merah, tegangan input pada LED-nya sebesar 8,72 volt tipe DC. Lalu ukuran resistor yang digunakan yaitu 220 ohm dan 1000 ohm. Dan arus yang diperoleh yaitu sebesar 10,3 mA dan 2,5 mA. Lalu pada LED berwarna biru, tegangan input pada LED sebesar 9,78 volt tipe DC. Lalu ukuran resistor yang digunakan juga sama seperti LED berwarna merah, sebesar 220 ohm dan 1000 ohm. Lalu arus yang diperoleh sebesar 8,3 mA dan 2,2 mA. Baik, mungkin segitu saja video yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan kata. Saya akhiri. Terima kasih.